untuk mempersembahkan hati kami. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
dalam kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Oh, kasih-Mu melingkupi hidup.
Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kamu, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Oh, selidiki hatiku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia, setia. Bersyukur untuk karya kasih-Mu Tuhan, untuk karya kasih-Mu dalam hidup kami, untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau selalu mendapatkan kami untuk tetap setia Tuhan, setia melayani Engkau. Kami mau setia untuk terus mengasihi-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi, kami mau katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak
Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi di ibadah 60 Minute Worship kali ini dengan tema dalam anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca sama-sama di Matius 24 ayat 42 sampai 51. Saya akan mulai membacakan di Matius 24 ayat 42 sampai 51. Beginilah firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Di ayat 43 Tuhan berkata, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul-mukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, sebab di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di Matius 24 ayat 42 sampai 51. Tema kita hari ini adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita bisa seperti ini saat ini. Kita bisa mendapatkan semua yang terbaik. Kita bisa mendapatkan keluarga yang terbaik. Kita bisa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dengan jabatan yang terbaik. Kita mungkin bisa punya kekayaan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Tuhanlah yang mengatur apa yang terjadi atas hidup kita selama kita masih dikasih Tuhan nafas kehidupan. Selama kita ada di dunia ini. Semuanya Tuhan yang atur, bukan kita yang mengatur hidup kita. Kalau hari ini kita boleh dalam keadaan yang luar biasa dengan tingkat ekonomi yang baik-baik saja, yang kita bisa beli apapun yang kita mau, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kita pun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang dimana kita tetap harus meratap dan terus meratap di hadapan Tuhan, itu karena Tuhan pengen kita terus intim dengan Dia. Dan Tuhan pengen kita untuk selalu bergantung dengan Dia. Hidup yang kita jalani semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Setiap kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Hidup kita bukan menjadi tanggung jawab pemimpin kita. Hidup kita bukan menjadi tanggung jawab rekan kerja kita atau teman kita. Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, di mana Tuhan mau menciptakan kita untuk bekerja dalam arti kita bekerja untuk berbuat kebaikan. Karena kita semuanya dapat karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Maka suka tidak suka kita harus bekerja, belajar untuk berbuat kebaikan. Di mana itu sangat menyukakan Tuhan. Tuhan itu selalu setia dalam hidup kita dan janjinya selalu ya dan amin. Memang tidak langsung Tuhan kasih, ya, nah aku mau kasih kamu ini. Tuhan memang nggak langsung kasih. Semuanya ada yang harus kita kerjakan dulu, ada yang harus kita bayar dulu harganya, ada yang harus kita lakukan dulu. Dan setiap kita punya pikul salib itu beda-beda. Tapi semuanya itu berjalan karena anugerah Tuhan.
Kalau kita bisa lewati masalah ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa dapat yang terbaik dalam hidup kita, baik ekonomi, keluarga, percintaan, pekerjaan, dan lain-lain, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita sehat walafiat, kita tidak sakit atau apapun, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk mengalami hal yang tidak baik terjadi atas hidup kita, itu karena begitu sayangnya Tuhan atas hidup kita, sehingga Tuhan mau kita terus bergantung dengan Dia. Bukan bergantung dengan manusia. Bukan bergantung dengan cara berpikir kita sendiri. Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Demikian juga Yesus juga pernah mengingatkan pengikut-pengikutnya untuk selalu berjaga-jaga dan terus bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang dimana anugerah Tuhan itu selalu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Ada ayatnya berkata seperti ini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mereka yang tidak bijak menggunakan waktu yang ada. Waktu itu akan digunakan secara sia-sia. Buat ngapain? Buat melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka. Padahal apa yang terjadi atas hidupnya dia, atas hidup kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Di mana kita benar-benar mempergunakan waktu kita untuk bekerja, melakukan hal-hal kebaikan. Sehingga kita bisa terus merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita mengerjakan semuanya itu, maka anugerah Tuhan itu bisa kita rasakan. Kamu bisa merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bijak mengelola hari-hari kita. Kita bijak mengelola apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah hari-harimu itu, waktu-waktumu, kamu hanya lakukan atau kita hanya lakukan untuk hal-hal yang bisa membuat semuanya itu seperti uap yang dalam sekejap akan hilang. Mungkin saat ini kita bahagia, mungkin saat ini kita senang-senang, saat kita mungkin ada di karaoke atau di mana, kita merasakan senang-senang. Tapi kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa ngerasain bahwa semua yang terjadi atas hidup kita itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Teruslah berjaga-jaga dengan cara mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan dan anugerah hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jangan pernah buang waktu kita sia-sia. Jangan pernah buang hari-hari kita dengan sia-sia, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi gunakanlah waktu yang ada, yang saat ini Tuhan percayakan atas hidup kita, untuk kita mendatangkan anugerah hidup yang kekal yang bisa kita rasakan sampai detik ini dan hari-hari yang akan datang. Hidup adalah anugerah. Gunakanlah waktu secara bijaksana. Tuhan masih kasih kita keluarga yang utuh. Gunakanlah waktu itu untuk keluarga kita. Selepas kita pulang kerja, sepulang kita kerja, ambillah waktu khusus itu untuk bersama keluarga kita. Tuhan kasih kita anak-anak yang terbaik. Jangan pernah hilangkan setiap waktu, setiap momen di mana pertumbuhan mereka. Karena saat nanti mereka sudah dewasa, mereka sudah punya keluarga. Kita belum tentu mendapatkan waktu itu. Karena mereka sudah punya kesibukan yang lain. Bijaksanalah dalam mengatur hari-hari kita, mengatur waktu-waktu kita. Biar kita bisa merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa bekerja di dalam rumah Tuhan, di dalam organisasi di mana itu adalah organisasi keagamaan, kerohanian, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya, karena tidak semua orang bisa masuk di dalam dunia itu. Kita bisa datang setiap waktu, kita bisa berdoa. Kalau Tuhan bisa mengizinkan kita untuk bisa bekerja di sekuler dengan hanya 5 hari kerja, jam kerja yang cukup fleksibel. Manfaatkanlah waktu-waktu itu. Gunakanlah waktu itu dengan bijaksana.
ambillah aktivitas-aktivitas, waktu-waktu yang dimana kita bisa menggunakannya dengan bijaksana. Kita punya waktu lebih, gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangun orang lain, membangun hubungan kita dengan keluarga, membangun iman kita. Bijak-bijaksanalah dalam mengatur hidup kita dan mengelola hari-hari kita. Biar kita bisa terus menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan di mana kita untuk bisa melakukan segala sesuatu yang buat Tuhan itu adalah sebuah kebaikan. Bekerjalah untuk kebaikan. Manfaatkanlah waktu yang ada. Karena itu sebuah anugerah dari Tuhan. Hidup kita anugerah dari Tuhan. Hidup Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu Saudara di rumah, itu adalah anugerah Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan rasakanlah dan nikmatilah setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, saya mau membacakan sedikit press report yang sudah masuk ke Gereja Impact Community Indonesia. Yang pertama adalah mengalami kesembuhan dan pemulihan dari cedera kaki kanan pasca kecelakaan. Lalu yang kedua, mengalami peningkatan prestasi belajar di sekolah setelah rajin belajar dan berdoa. Yang ketiga, mengalami ketenangan jiwa dan kekuatan baru setelah berdoa dan mengikuti ibadah penyembahan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, peningkatan prestasi, mengalami ketenangan jiwa, dan ada banyak sekali. Saya tahu di mana Bapak Ibu bisa merasakan setiap doa, setiap pergumulan Bapak dan Ibu semuanya sudah dijawab Tuhan. Dan kami percaya minggu depan akan ada banyak press report lagi yang masuk kepada Gereja Impact Community Indonesia, di mana kami tahu dan kami bisa merasakan kebahagiaan itu, di mana Tuhan sudah menjawab satu demi satu setiap pergumulan dari Bapak Ibu Saudara di rumah. Sebelum kita tutup dalam doa, saya yakin Bapak Ibu di rumah semuanya merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami sebentar mau berdoa dan mau mendukung doa buat saudara-saudara kami yang sudah memasukkan pokok doa mereka, pergumulan mereka pada Gereja Impact Community Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara kami yang sedang bergumul untuk kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan, depresi, bipolar, psikosefrenia. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan mereka ketenangan dan damai sejahtera. Ada rasa tenang dan nyaman saat mereka dekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap obat apapun yang mereka konsumsi, setiap firman Tuhan yang mereka baca, itu akan terus bergema di telinga mereka. Dan mereka akan terus mendengarkannya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kerinduan mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan lepas dari jeratan hutang. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Tuhan yang akan berikan kelancaran. Tuhan yang akan memberikan mereka pekerjaan tepat pada waktunya, di mana mereka bisa mengembangkan talenta mereka. Mereka bisa berkembang Tuhan. Mereka bisa jadi kepala dan bukan ekor. Dan mereka bisa melunasi setiap hutang piutang mereka. Dan mereka akan terus belajar menjadi pengelola keuanganmu yang bijaksana Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Engkau yang akan memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk mereka yang sedang bergumul untuk itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan pasangan hidup itu Tuhan. Engkau yang akan memberikan pasangan hidup yang seiman dan sepadan dengan mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang bergumul untuk kerinduan agar orang tua dan saudara kandung mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan, Engkau jumpai setiap keluarga demi keluarga, setiap orang tua demi orang tua, setiap kakak beradik kami yang belum bisa mengenal Tuhan, yang belum, di mana mereka belum percaya akan Yesus sebagai juru selamat mereka. Temui mereka secara pribadi Tuhan. Berbicaralah kepada mereka, berbicaralah kepada keluarga kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil buat Engkau. Engkau yang akan berbicara kepada mereka secara pribadi dan membuat mereka percaya akan Engkau Tuhan sebagai juru selamat atas hidup mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk
kelancaran dan atas proses persalinan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan melancarkan proses persalinan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga yang akan membuat persalinan mereka berjalan dengan baik Tuhan, berjalan dengan normal. Apabila ada yang operasi Tuhan, kami cuma minta anugerah Tuhan. Engkau selamatkan ibu dan bayinya Tuhan. Engkau selamatkan ibu dan bayinya. Tuhan berikan pemulihan lebih cepat daripada perkiraan dokter. Tuhan berikan kesehatan untuk bayinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami tutup Tuhan, kami mau terima berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus akan memberkati dan akan terus melindungi Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari kami di rumah Tuhan, dan menyinari kami dengan wajah-Nya, dan memberikan kami kasih karunia Tuhan, dan terus menghadapkan wajah-Nya kepada kami semua, dan memberikan kami kasih karunia Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya di rumah. Dan setiap pergumulan apapun yang Bapak Ibu sekarang rasakan, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ada jalan keluar. Tuhan yang akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang sedang bergumul untuk kesehatan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, yang sedang bergumul untuk pekerjaan, yang sedang bergumul untuk melunasi utang piutang, sedang bergumul untuk damai sejahtera untuk keluarga dan rumah tangga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dalam kendali Tuhan yang sempurna. Tepat pada waktunya, semua yang menjadi pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara di rumah, semuanya Tuhan yang selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, dan kami mengucap syukur buat setiap firman yang kami sudah dengar, buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya di rumah. Sampai berjumpa lagi di ibadah 60 Minute Worship di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan tema yang lebih dahsyat lagi, dengan berkat yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan sudah siapkan buat Bapak Ibu Saudara di rumah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.